Di usia 69 tahun, saya menceraikan istri saya. 2 bulan setelah pensiun, tepat pukul 5 pagi, saya terbangun, seperti kebiasaan yang telah tertanam selama 37 tahun. Jangan berisik, Mas. Kehadiranmu di rumah ini membuatku sesak napas. Kata-kata itu meluncur dari bibir istri saya saat pertemuan keluarga. Bapak kalian ini sekarang cuma pensiunan yang menggerogoti uang pensiun, lanjutnya. Cucu saya bertanya, berarti kakek sekarang tidak melakukan apa-apa? Padahal, saya telah menjaga puluhan ribu nyawa di tengah badai dan hujan lebat, namun semua pengabdian itu kini dirangkum dalam 3 kata, ongkang-ongkang kaki. Sambil menatap lelaki tua yang tampak menyedihkan di cermin, saya membuat keputusan. Hidup tanpa rasa hormat harus diakhiri. Dan pada usia 69 tahun, hidupnya berubah total. Orang-orang bilang saya gila. Perceraian macam apa di usia senja? Kata mereka. Tapi, itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Pada tanggal 31 Maret 2024, Budi Santoso mengakhiri tugasnya untuk terakhir kali di ruang lokomotif. Di usianya yang ke-69, ia telah bekerja 4 tahun lebih lama dari kebanyakan orang. Ia menjadi saksi hidup perubahan perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA, menjadi PT Kereta Api Indonesia, KAI. Ia telah mengemudikan segalanya, mulai dari lokomotif diesel tua, hingga kereta Argo Dwi Pangga yang melesat cepat. Di acara perpisahannya, para junior memberikan tepuk tangan meriah. Hati Budi menghangat. Total 12.000 jam perjalanan tanpa kecelakaan. Ia telah mengantarkan ribuan penumpang dengan selamat ke tujuan mereka tanpa satupun insiden. Budi masih ingat betul musim hujan tahun 2018, ketika banjir bandang mengisolasi jalur di Jawa Tengah. Ia tetap menjalankan kereta hingga akhir. Terima kasih, Pak Masinis. Berkat Bapak kami bisa sampai dengan selamat, kata seorang penumpang sambil membungkuk hormat. Kenangan itu masih terasa hidup. Budi tersenyum sambil memegang karangan bunga. Hatinya berdebar membayangkan akan berkeliling Jawa bersama istrinya, Sri, menyusuri rel kereta yang pernah menjadi rumah keduanya. Naik kereta ke Surabaya, menikmati sejuknya udara Malang, melakukan semua hal yang selama ini tertunda. Namun, kenyataan berkata lain. Memasuki bulan kedua masa pensiunnya, Budi tetap terbangun pukul 5 pagi, sebuah kebiasaan yang mendarah daging. Ia bangkit diam-diam dan pergi ke ruang tengah. Cahaya fajar yang redup menyusup melalui celah gorden. Ia menyeduh secangkir kopi dan membuka koran, mencari berita terkait perkeretaapian, satu lagi kebiasaan lamanya. Tiba-tiba, suara tajam Sri terdengar dari kamar tidur. Tangan Budi membeku. Kenapa bangun pagi-pagi sekali dan berisik? Keluh Sri dengan nada kesal. Dulu Sri tidak seperti itu. Di awal pernikahan mereka, setiap kali Budi akan berangkat dinas subuh, Sri selalu menyiapkan bekal sambil berpesan. Hati-hati di jalan ya, Mas. Tapi entah sejak kapan, mungkin sejak Budi hanya berdiam di rumah, segalanya berubah. Hati Budi sedikit menciut. Kami sudah hidup bersama selama 40 tahun, mungkin butuh waktu untuk beradaptasi, hiburnya pada diri sendiri. Tapi itu baru permulaan. Saat sarapan, Budi makan dengan tenang seperti biasa. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi keheningan. Tatapan Sri terasa dingin. Sekarang kamu sudah tidak punya pekerjaan, kenapa porsi makanmu masih banyak sekali? Seketika, sumpit di tangan Budi berhenti. Nasi di mulutnya terasa sulit ditelan. Menjelang siang, Sri semakin mudah marah. Menyiapkan makan 3 kali sehari itu pekerjaan berat. Ketusnya, menyuruh Budi makan sendiri. Suatu kali, Budi mencoba membantu mencuci piring. Tetapi sebuah piring tergelincir dari tangannya dan pecah. Mata Sri melotot. Aduh, begini saja tidak bisa. Biar aku saja, minggir. Sri mendorong Budi dan membersihkan pecahan piring itu sendiri. Budi hanya berdiri termangu. Tangannya yang selama puluhan tahun terampil mengendalikan panel instrumen rumit dan kereta seberat ratusan ton, kini terasa tak berguna di rumahnya sendiri. Di lain waktu, saat Budi melipat pakaian, ia salah melipat blus milik Sri. Apa-apaan ini? Kusut semua, kan?
Sudah kubilang jangan disentuh. Perlahan, Budi menjadi seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia berjalan dengan berjinjit, menonton TV nyaris tanpa suara, bahkan membalik halaman koran dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi berisik. Ia bahkan hanya berani menyiram toilet saat Sri tidak ada di rumah. Seminggu berlalu, dan suasana di rumah semakin berat. Budi merasa hanya dengan bernapas saja sudah membuat dahi Sri berkerut. Kenapa wajahmu murung begitu sepanjang hari? Orang yang melihat jadi ikut sedih. Pergilah keluar atau lakukan sesuatu. Suatu hari, Budi dengan hati-hati bertanya, apa salahku, Sri? Jawaban Sri begitu tajam. Rabu aku ada arisan, Jumat ikut senam, Sabtu kumpul-kumpul dengan klub sosialita. Aku sibuk begini. Sementara kamu hanya berbaring di sofa sambil memegang remote TV. Budi mencoba mengajak pergi bersama, tetapi Sri hanya mencibir. Untuk apa kamu ikut ke acara teman-temanku? Suami Bu Rina masih main golf, suami Bu Ratna sering bepergian dengan teman-temannya. Sedangkan kamu? Kata-kata itu menusuk jantung Budi. Ia tidak punya banyak teman. Seumur hidup ia hidup mengikuti jadwal kereta, tak ada waktu untuk bersosialisasi. Rekan-rekannya pun tersebar di berbagai kota. Suatu sore, Sri berdandan dengan pakaian mewah, bersiap untuk pergi ke acara reuni. Wajahnya yang berbinar saat memulas lipstik di depan cermin adalah pemandangan yang tak pernah Budi lihat di rumah. Ketika Budi menyatakan ingin ikut, raut wajah Sri langsung mengeras. Orang sepertimu mau ikut. Apa kata teman-temanku nanti? Orang sepertimu. Ungkapan itu menghancurkan hati Budi. Setelah Sri pergi, Budi sendirian di rumah yang kosong. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras, seolah menghitung sisa hidupnya. Dari jendela, ia bisa melihat rel kereta yang berkilauan di bawah senja. Saat melaju di atas rel itulah, aku merasa paling bahagia, gumamnya. Budi mengeluarkan album foto lama. Foto-foto masa mudanya saat mengenakan seragam. Hari ketika ia menerima surat pengangkatan masinis pertamanya. Hari ia menerima penghargaan 10.000 jam tanpa kecelakaan. Budi dalam foto-foto itu tampak gagah dan penuh percaya diri. Tapi sekarang, helaan napas panjang keluar dari mulutnya. Ponselnya berdering. Putrinya, Dewi. Malamnya, Sri pulang dengan wajah ceria. Ia bercerita betapa senangnya bisa tertawa lepas bersama teman-temannya. Budi merasa iri. Entah sejak kapan Sri hanya tertawa di luar rumah, dan selalu memasang wajah masam di rumah. Ketika Budi sekali lagi mencoba mengungkapkan keinginannya untuk ikut, suara Sri meninggi. Seharian di rumah saja, apa yang mau kamu bicarakan? Saat teman-temanku membanggakan suami mereka, aku harus bilang apa? Suamiku seharian hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Budi terdiam. Melanjutkan pembicaraan hanya akan memicu pertengkaran. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir, aku sudah bekerja keras seumur hidup, dan inikah akhirnya? Pukul 3 dini hari, Budi diam-diam bangkit. Sekarang ia terbangun pukul 3, bukan lagi pukul 5, karena tidak bisa tidur. Dari jendela, ia bisa melihat rel kereta di kejauhan. Sesekali terdengar klakson kereta barang malam. Ia merindukan suara itu. Getaran dan deru ruang lokomotif, masa-masa ketika ia melaju di atas rel, semua terasa seperti mimpi. Dulu, aku adalah orang yang dibutuhkan, bisiknya. Matanya terasa panas, tetapi ia tidak menangis. Lelaki tua 69 tahun tidak pantas menangis, katanya pada diri sendiri. Keesokan paginya, Budi memberanikan diri mengajukan usul. Bagaimana kalau kita pergi berlibur, ke Yogyakarta atau Surabaya naik kereta? Sri hanya mendengus. Seumur hidup naik kereta, apa kamu tidak bosan? Bulan depan aku sudah berencana pergi pesiar ke Eropa dengan teman-temanku. Pergilah sendiri sana. Bahu Budi terkulai. Impian perjalanan setelah pensiun, bahkan itu pun harus ia lakukan sendirian. Saat itulah, sesuatu mulai bergejolak di dalam hati Budi. Awalnya hanya percikan kecil, tetapi ia tahu itu akan menjadi api yang besar. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Pikiran itu melintas,
Tetapi Budi menggelengkan kepalanya, mencoba bersabar demi istri yang telah menemaninya selama 40 tahun. Namun, kesabarannya akan segera habis dalam pertemuan keluarga beberapa hari lagi, di mana lelaki tua berusia 69 tahun itu akan membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Budi menatap rel kereta di luar jendela. Di kejauhan, kereta fajar melintas, cahayanya menembus kegelapan. Seperti kereta itu, Budi pun akan segera menemukan jalurnya sendiri, meskipun jalan itu mungkin sepi dan terjal. 2 bulan seminggu setelah pensiun, pada Sabtu malam, Budi merapikan kerah kemejanya di depan cermin. Setelan jas yang sudah lama tidak dipakai terasa sesak di tubuhnya. Meski begitu, hatinya senang. Hari ini ia akan berkunjung ke rumah putri sulungnya, Dewi. "Kenapa berdandan segala?" teriak Sri dari ruang tengah, suaranya penuh kejengkelan. Budi tidak menjawab, hanya membenarkan dasinya. Setidaknya di depan cucu-cucunya, ia ingin terlihat sebagai kakek yang gagah. Perjalanan di mobil terasa hening. Sri yang menyetir, Budi duduk di kursi penumpang. Dulu Budi yang selalu menyetir, tetapi setelah pensiun, Sri tidak pernah melepaskan kemudi. Katanya, cara menyetir Budi membuatnya frustrasi. Setibanya di apartemen Dewi, pintu terbuka lebar. Kakek, Bima, cucunya yang duduk di kelas 3 SD, berlari menyambutnya. Senyum merekah di wajah Budi. Setidaknya anak ini menyambutnya dengan tulus. Meja makan dipenuhi hidangan lezat yang disiapkan Dewi. Menantunya, Agus, juga menyambutnya dengan hangat. Untuk sesaat, Budi merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah makan malam dimulai, Sri membuka mulutnya. "Dewi, Agus, kalian tahu apa yang ayah kalian lakukan akhir-akhir ini?" Dewi menghentikan suapannya dan mengangkat kepala. Tangan Budi sedikit gemetar. Firasat buruk menyelimutinya. Suara Sri semakin keras. Seharian hanya bermalas-malasan di rumah. Menghabiskan uang pensiun. Dari pagi sampai malam hanya berbaring di sofa menonton TV. Aku saja malu melihatnya. Meja makan mendadak senyap. Suara denting sendok dan garpu berhenti. Wajah Budi memerah. Ada sesuatu yang panas membuncah di dadanya, tetapi ia menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah. "Ada cucunya di sana, Ibu. Jangan bicara seperti itu," kata Dewi hati-hati, tetapi Sri tidak berhenti. "Apa yang salah? Itu kan kenyataan. Dia memang dulu masinis, tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Membersihkan rumah tidak bisa, memasak tidak bisa, mencuci baju juga tidak bisa. Dia hanya beban." Tangan Budi gemetar hebat hingga sendoknya jatuh dengan bunyi dentang yang keras. Saat itulah, Bima bertanya dengan polos, "Berarti kakek sekarang tidak kerja apa-apa?" Pertanyaan itu menghantam jantung Budi. Mata jernih bocah itu menatapnya. Membayangkan bagaimana dirinya terlihat di mata cucunya membuat napasnya sesak. "Kakek dulu masinis, Nak," jawab Budi dengan susah payah, suaranya bergetar. "Wah, benarkah? Kakek pernah menyetir kereta Argo Bromo?" Mata Bima berbinar. Saat Budi hendak mengangguk, Sri memotong. "Itu kan dulu. Sekarang tidak melakukan apa-apa, cuma ongkang-ongkang kaki saja." "Ongkang-ongkang kaki." Kata-kata itu menancap di hati Budi seperti paku. 37 tahun ia bekerja dari subuh hingga malam, tak pernah berhenti meski hujan badai atau banjir melanda, mengantarkan puluhan ribu penumpang dengan selamat, dan semua itu kini disimpulkan sebagai ongkang-ongkang kaki. Agus mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ayah, sepertinya Museum Kereta Api di Ambarawa sedang mencari sukarelawan. Kalau ayah tertarik." Tapi Sri kembali menyala. "Sukarelawan? Orang yang urusan rumah tangga saja tidak becus mau jadi sukarelawan? Urus dulu dirinya sendiri, sebelum membantu orang lain." Budi menundukkan kepalanya. Nasi terasa menyangkut di tenggorokan. Hidangan di depannya tampak kabur. Dewi mencoba menghentikan ibunya, tetapi sia-sia. Sri seolah menumpahkan semua kekesalan yang terpendam. Suami Bu Rina, teman ibu, setelah pensiun belajar investasi properti, dan sekarang punya beberapa ruko. Suami Bu Ratna membuka kafe.
Tapi suami ibu? Kerjanya hanya berbaring di sofa. Perbandingan, lagi-lagi perbandingan. Budi merasa sesak. Apakah bekerja jujur seumur hidup adalah sebuah dosa? Apakah tidak pandai berinvestasi atau berbisnis adalah kesalahan besar? Ibu keterlaluan pada ayah, kata Dewi memberanikan diri. Tapi Sri justru semakin meninggikan suaranya. Keterlaluan? Aku sudah mengorbankan seluruh hidupku untuk melayani orang ini. Sekarang aku ingin hidup sedikit lebih nyaman. Tapi kehadirannya di rumah membuatku sesak napas, tahu tidak? Melayani. Hati Budi terasa sakit. Bukankah ia juga bekerja sama kerasnya untuk keluarga, untuk istrinya? Apakah semua itu hanya dianggap sebagai dilayani? Ibu, tolong hentikan. Suara Dewi bergetar menahan tangis, suasana menjadi sangat tegang. Tiba-tiba, Rani, cucu bungsunya yang baru berusia 5 tahun, menangis. Anak itu mungkin ketakutan. Agus segera menggendongnya masuk ke kamar. Bima hanya menatap orang-orang dewasa dengan bingung. Pemandangan itu semakin menyakitkan bagi Budi. Dipermalukan seperti ini di depan cucu-cucunya. Saya ke toilet sebentar, kata Budi sambil bangkit. Kakinya terasa lemas. Ia berhasil masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah seorang lelaki tua, pucat dan kuyu, dengan mata yang memerah. Inikah aku? Dulu ia adalah seorang masinis yang gagah, yang dihormati semua orang saat mengenakan seragamnya. Tapi sekarang, ia hanyalah seorang lelaki tua yang diremehkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Budi berpegangan pada wastafel dan menarik napas dalam-dalam. Jangan menangis. Setidaknya jangan di sini, katanya pada diri sendiri. Dari luar, terdengar suara Dewi dan Sri berdebat. Dewi sepertinya memarahi ibunya, tetapi suara Sri tetap tinggi. Sambil menatap cermin, Budi berpikir, cukup sudah. Untuk pertama kalinya, pikiran itu tertanam kuat di benaknya. Keyakinan bahwa ia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Ketika ia kembali ke meja makan, suasana masih mencekam. Mata Dewi sembab, dan Agus makan dengan canggung. Bima menatap kakeknya dengan cemas. Budi duduk kembali, tetapi tidak bisa makan lagi. Sudah selesai, katanya sambil meletakkan sendoknya, meskipun ia baru makan separuh. Sri mencibir, makan sedikit begitu, pantas saja tidak punya tenaga. Bermalas-malasan di rumah membuat nafsu makan hilang, ya? Mulai lagi. Budi mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dewi kembali mencoba menengahi. Ibu, hentikan. Ayah bisa terluka. Terluka. Bagaimana dengan lukaku selama bertahun-tahun ini? Aku mengabdikan masa mudaku untuk melayaninya, dan apa yang kudapat sekarang? Suami yang tidak bisa membantu pekerjaan rumah, tidak bisa diajak jalan-jalan, hanya menjadi beban. Beban. Satu kata itu merobek hati Budi. Dirinya adalah beban. Setelah seumur hidup berjuang untuk keluarga, pada akhirnya ia menjadi beban. Agus dengan hati-hati mencoba menengahi. Ibu, ayah kan sudah bekerja seumur hidup. Bukankah sekarang waktunya beristirahat? Sri menatap menantunya dengan tajam. Istirahat juga ada batasnya. Sudah lebih dari 2 bulan pensiun, kerjanya hanya menonton TV. Kakek-kakek lain berolahraga, menjadi sukarelawan, atau menekuni hobi. Akhirnya, Budi angkat bicara. Suaranya bergetar. Tapi apapun yang kulakukan, kamu tidak akan pernah suka, kan? Kalau aku pergi olahraga, kamu bilang buang-buang uang. Kalau aku menekuni hobi, kamu bilang tidak ada gunanya. Benar, semuanya butuh uang. Uang pensiunmu itu tidak cukup. Harga-harga terus naik, sementara pemasukan kita tetap. Makanya, carilah pekerjaan. Di usia 99 tahun, pekerjaan apa? Orang lain bisa. Jadi satpam, jadi tukang parkir. Hanya kamu yang tidak bisa. Sesuatu dalam diri Budi terasa patah. Dewi belum pernah melihat ayahnya seperti itu. Ayahnya yang selalu tegar, kini terlihat begitu kecil. Kakek, panggil Bima dengan suara lirih. Budi menatap cucunya. Mata anak itu berkaca-kaca. Kakek, jangan menangis.
Baru saat itulah Budi sadar bahwa pipinya basah. Ia buru-buru menyekanya. Kakek tidak menangis, Nak. Kakek baik-baik saja. Tapi ia sama sekali tidak baik-baik saja. Harga dirinya yang ia bangun seumur hidup, hancur berkeping-keping. Dewi bangkit dari kursinya. Sudah cukup untuk hari ini. Ayah, Ibu, sebaiknya pulang. Sri pun berdiri, wajahnya masih kaku. Ya, ayo pulang. Di sini hanya membuat suasana semakin buruk. Di depan pintu, saat mereka mengenakan sepatu, Bima berlari menghampiri. Kakek, datang lagi ya nanti. Bima akan buatkan gambar untuk kakek. Budi memaksakan senyum. Tentu, kakek akan menunggu gambar Bima. Tapi dalam hati ia berpikir, mungkin ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia tidak sanggup menanggung penghinaan seperti ini lagi. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Sri memegang kemudi sementara Budi hanya menatap keluar jendela. Tetesan hujan mulai membasahi kaca, seolah ikut menangis bersama hatinya. Kenapa kamu membuatku malu di depan anak-anak? Kata Sri memecah keheningan. Budi merasa tak percaya. Siapa yang seharusnya merasa malu? Karena kamu terlihat begitu menyedihkan, makanya mereka meremehkanmu. Tidak bisakah kamu hidup dengan lebih percaya diri? Budi tidak lagi menjawab. Percuma saja. Setibanya di rumah, Budi langsung masuk ke kamar kecil yang biasa ia gunakan sebagai ruang kerja, yang kini menjadi tempatnya berlindung. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan buku catatan usang. Itu adalah catatan perjalanannya selama puluhan tahun. Ia membalik halaman demi halaman. 15 Juli 2003. Hujan deras, jarak pandang terbatas. Namun berhasil membawa 300 penumpang selamat sampai tujuan. 24 Desember 2010. Badai salju, kereta terlambat. Memberikan minuman hangat kepada penumpang. Semua pulang dengan selamat. 3 September 2018. Menemukan orang yang mencoba bunuh diri di rel. Melakukan pengereman darurat dan berhasil menyelamatkannya. Catatan seperti itu memenuhi buku. Seluruh hidup Budi terangkum di sana. Dan semua ini sekarang disimpulkan sebagai penggerogot uang pensiun. Budi menutup buku catatan itu. Ia melihat kalender dan melingkari tanggal hari ini dengan warna merah. Cukup sudah. Malam itu, Budi membuat keputusan. Kata cerai terus berputar di kepalanya. Mereka memang telah hidup bersama begitu lama. Tetapi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Hidup tanpa dihargai sama saja dengan mati. Budi mengeluarkan buku catatan baru dan mulai menulis. Daftar aset, jumlah uang pensiun, perkiraan biaya hidup. Bisakah ia hidup sendiri? Ada rasa takut. Tetapi ada keyakinan bahwa itu akan lebih baik daripada sekarang. Setidaknya ia tidak akan hidup dalam penghinaan setiap hari. Pukul 2 dini hari, Budi masih terjaga. Dari kamar sebelah, terdengar suara dengkuran Sri. Aneh sekali, bagaimana Sri bisa tidur begitu nyenyak. Budi diam-diam bangkit dan pergi ke ruang tengah. Ia menatap rel kereta di luar jendela. Sebuah kereta barang dini hari melintas. Kereta itu pun punya tujuan, gumamnya. Kini saatnya Budi menentukan tujuannya sendiri. Meskipun jalan itu akan sepi dan sulit, ia harus menemukan jalan di mana ia bisa hidup dengan menjaga harga dirinya. Besok, aku akan menemui pengacara. Budi akhirnya membulatkan tekad. Usia 69 tahun. Mungkin terasa terlambat, tetapi demi sisa hidupnya, inilah saatnya untuk memilih. Senin pagi pukul 9, Budi mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi. Seperti biasa setiap kali ada janji penting. Mau kemana? Tanya Sri dari ruang tengah. Matanya terpaku pada TV. Ada urusan sebentar, jawab Budi singkat dan melangkah keluar. Sri tidak perlu tahu keputusan yang telah ia simpan di dalam hatinya. Berdiri di depan gedung firma hukum, kakinya gemetar. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke tempat seperti ini. Kata cerai yang begitu berat akan segera menjadi kenyataan. Ia naik lift ke lantai 5 dan menemukan papan nama bertuliskan Kantor Hukum Bintang, Rekan. Budi menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu.
Seorang pengacara muda menyambutnya. Setelah duduk, ia ragu-ragu untuk memulai. Bagaimana cara mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan yang telah berlangsung puluhan tahun? Saya ingin bercerai dengan istri saya, katanya akhirnya. Ia bertanya apakah itu mungkin di usianya yang ke-69. Pengacara itu menjelaskan bahwa perceraian di usia senja semakin umum terjadi. Budi menceritakan semua yang terjadi. Perlakuan buruk setelah pensiun, pengabaian, dan penghinaan di depan keluarga. Hatinya sakit saat menceritakannya kembali. Pengacara menjelaskan tentang pembagian harta gonogini dan proses perceraian. Dengan tangan gemetar, Budi menunjukkan catatannya. Rumah, tabungan, uang pensiun bulanan hidupnya yang terangkum dalam angka-angka itu terasa begitu kecil. Langkah Budi terasa berat saat meninggalkan kantor hukum itu, tetapi di saat yang sama, juga terasa ringan. Setidaknya, ia tahu ada jalan keluar. Alih-alih pulang, Budi pergi ke taman kota dan duduk di bangku, menatap langit. Awan bergerak perlahan. Saat itulah telepon dari Dewi masuk. Ayah baik-baik saja? Suara Dewi penuh kekhawatiran. Budi menenangkan putrinya yang merasa bersalah atas kejadian malam itu. Sore harinya saat kembali ke rumah, Sri sedang bersiap-siap pergi. Makanan ada di kulkas, ambil sendiri, katanya dingin sebelum pergi. Budi bahkan tidak menjawab, ia masuk ke kamarnya, duduk di depan meja, dan mulai menghitung. Jika rumah dijual, berapa yang ia dapat setelah dibagi dua? Berapa biaya untuk menyewa sebuah apartemen studio kecil? Angka-angka menari di kepalanya. Hidup sendiri di usia 69 tahun. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, semua harus dilakukan sendiri. Menakutkan, tetapi di saat yang sama, terasa membebaskan. Malamnya, Sri pulang, tetapi mereka tidak saling bicara. Masing-masing di kamar mereka sendiri. Budi mengeluarkan buku hariannya. Setelah ragu sejenak, ia mulai menulis tentang pertemuannya dengan pengacara, tentang fakta bahwa perceraian itu mungkin, dan tentang keraguannya. Terdengar suara Sri berbicara di telepon di ruang tengah. Ia mengeluh kepada temannya bahwa suaminya hanya menghabiskan uang pensiun. Tangan Budi mengeras. Ia mencengkeram pulpennya dan menulis dengan huruf besar di buku hariannya, hidup tanpa dihargai adalah neraka. Malam itu, Budi berpikir panjang. Bagaimana cara mengatakannya, kapan, dan bagaimana menjelaskannya kepada anak-anak. Pukul 3 pagi, ia sampai pada sebuah kesimpulan. Ia akan menyelesaikan semuanya sebelum Sri berangkat pesiar ke Eropa bulan depan. Tetapi, ternyata Sri memajukan jadwalnya dan akan berangkat minggu depan. Budi memutuskan untuk memanfaatkan waktu itu. Keesokan harinya, Budi mulai bergerak diam-diam. Ia mengunjungi beberapa agen properti, melihat-lihat beberapa apartemen studio. Ruangannya kecil, tetapi bersih, cukup untuk hidup sendiri. Ketika agen properti bertanya apakah ia akan tinggal sendiri, Budi ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, saya akan tinggal sendiri. Mengucapkan kata-kata itu terasa seperti sebuah penegasan. Ia merasa telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali. Ia juga pergi ke bank, merapikan rekeningnya dan menghitung uang yang ia butuhkan. Petugas bank meyakinkannya bahwa dengan uang pensiun yang rutin, ia tidak akan kesulitan. Itu menjadi sedikit penghiburan. Kemudian, ia menelepon putranya, Andi. Kepada ayahnya yang berkata hanya rindu, Andi menjawab, ayah sepertinya sedang banyak pikiran ya. Budi dengan hati-hati bertanya, jika ayah dan ibu memutuskan untuk tinggal terpisah, bagaimana menurutmu? Hening sejenak di seberang telepon. Anaknya pasti terkejut. Namun, jawaban segera datang. Jika itu membuat ayah bahagia, aku tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak memendam, ya. Kami semua tahu. Kata-kata putranya membuat Budi terharu. Ternyata anak-anaknya tahu betapa menderitanya dia. Beberapa hari berlalu. Sri sibuk mempersiapkan perjalanan pesiarnya, sementara Budi diam-diam melakukan persiapannya sendiri. Ia memilah-milah pakaiannya, membuat daftar barang yang dibutuhkan.
Semuanya muat dalam satu tas kecil. Terasa menyedihkan untuk semua yang ia kumpulkan seumur hidup, tetapi itulah miliknya. Malam sebelum keberangkatan, Sri berkata, "Jaga diri baik-baik selama seminggu. Aku sangat menantikan pesiar Eropa ini." "Kamu bisa kan mengurus diri sendiri?" Nadanya menyindir. Budi hanya menjawab pelan, "Selamat jalan." Sehari setelah Sri berangkat, Budi akhirnya bertindak. Ia menghubungi pengacaranya, mengatakan bahwa ia sudah mantap. Pengacara berjanji akan menyiapkan dokumennya. Selanjutnya, agen properti. Ia menandatangani kontrak untuk apartemen studio yang ia lihat beberapa hari lalu. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang jaminan, tetapi tidak ada penyesalan. Dan yang terpenting, memberitahu anak-anaknya. Ia mengundang Dewi dan Andi ke sebuah kafe. Keduanya datang dengan wajah cemas. Budi perlahan berkata, "Ayah berpikir untuk bercerai dengan ibu." Hening. Mata Dewi berkaca-kaca. Namun, yang mengejutkan, kedua anaknya mendukung keputusan ayahnya. "Ayah sudah terlalu lama menderita," kata mereka. "Apa yang bisa kami bantu?" Budi sangat berterima kasih atas pengertian anak-anaknya. Ia merasa tidak sendirian. Seminggu kemudian, Sri kembali, membawa tas-tas belanjaan mewah. Ia dengan bangga memamerkan barang-barang dan souvenir dari Eropa, berkata bahwa stresnya hilang seketika. Budi menatap Sri. Dulu orang yang ia cintai, kini terasa begitu jauh. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sri, ada yang ingin ku bicarakan." "Apa?" "Aku lelah, besok saja ya." "Tidak, harus sekarang." Sri duduk di sofa dengan kesal. Budi sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan tenang namun tegas, ia berkata, "Kita cerai saja." Saat itu, keheningan yang berat menyelimuti ruang tengah. Senyum di wajah Sri lenyap. Budi menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, menunggu jawaban Sri. Pernikahan yang panjang akan berakhir dengan satu kalimat ini. Saat membuka pintu apartemen studionya, Budi berhenti sejenak. Ruangan kosong itu terasa asing. Hanya sekitar 20 meter persegi. Inilah rumah barunya. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Sri akhirnya setuju. Awalnya ia mencibir dan marah, tetapi melihat ketegasan Budi, ia akhirnya menerima. Harta dibagi, dokumen ditandatangani, dan pernikahan panjang itu berakhir. Budi duduk di ranjang kecilnya. Kasurnya berderit. Di dinding hanya ada bekas paku, peninggalan penghuni sebelumnya. Inilah awalnya. Malam pertama, ia tidak bisa tidur. Langit-langit yang asing, suara-suara yang asing. Suara TV dari kamar sebelah, suara langkah kaki di koridor. Semuanya baru. Keesokan paginya, Budi bangun pagi-pagi sekali, pukul 5, seperti biasa. Tapi sekarang tidak ada yang mengomelinya karena berisik. Ia hendak menyeduh kopi, lalu sadar ia tidak punya teko listrik. Cangkir, sendok, piring semua tidak ada. Dapur yang kosong terasa menyedihkan. "Ah, benar juga. Aku harus membeli semuanya." Ia bergumam sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 69 tahun hidupnya, ia benar-benar sendirian. Budi mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis daftar barang yang dibutuhkan. Piring, sendok garpu, panci, wajan, sabun cuci, tisu toilet. Daftarnya panjang sekali. Ia pergi ke supermarket, mendorong troli dan mengambil barang satu persatu. Tapi ia tidak tahu persis apa yang harus dibeli. Ada begitu banyak jenis sabun cuci, begitu banyak model piring. Seorang staf muda menghampirinya dan menawarkan bantuan. Ketika Budi berkata ia tinggal sendiri, staf itu merekomendasikan satu set peralatan dasar. Setelah selesai berbelanja, Budi melihat struk di kasir. Pengeluarannya lebih banyak dari yang ia duga, tetapi anehnya ia tidak merasa kesal. Setibanya di rumah, ia mulai menata barang-barangnya. Mencuci piring, menatanya di rak, meletakkan cangkir. Perlahan, tempat itu mulai terlihat seperti rumah. Saat makan siang, Budi memutuskan untuk mencoba membuat nasi goreng. Ini pertama kalinya, jadi ia merasa gugup. Ia mengambil nasi dingin dari kulkas,
memecahkan 2 butir telur, menambahkan sedikit garam. Tapi saat akan menuang telur ke wajan, ia merasa ada yang kurang. Ah, minyak. Ia buru-buru menuang minyak, tetapi telur sudah mulai lengket di wajan dan gosong. Budi menghela napas, membuang telur gosong itu, dan memulai lagi. Kali ini ia memanaskan minyak terlebih dahulu dan mengecilkan api. Ia menuang telur, lalu memasukkan nasi dan mengaduknya. Ia menambahkan kecap, tetapi tidak sengaja terlalu banyak. Rasanya sangat asin, namun Budi tetap memakannya sampai habis. Itu adalah masakan pertamanya. Lain kali pasti lebih baik, hiburnya pada diri sendiri sambil mencuci piring. Sore harinya, ia harus mencuci baju. Ia berdiri lama di depan mesin cuci, bingung melihat begitu banyak tombol. Ia membaca buku manual dan memutuskan untuk menggunakan mode standar. Berapa banyak deterjen yang harus dimasukkan? Ia menuangkannya sesuai takaran di tutup botol, tetapi busanya meluap hingga keluar dari mesin cuci. Aduh, apa ini? Ia buru-buru membersihkannya dengan handuk. Lantai menjadi licin. Di tengah kekacauan itu, Budi justru tertawa. Di usianya yang sekarang, ia masih melakukan kesalahan seperti ini. Tapi tidak ada yang mengomelinya. Setelah selesai, ia harus menjemur pakaian, dan masalah lain muncul. Ia tidak tahu cara menjemur yang benar, ia hanya menggantungnya asal-asalan, dan setelah kering, pakaiannya menjadi sangat kusut. Aku harus belajar menyetrika juga, tulisnya di buku catatannya. Malamnya, Dewi menelepon. Ayah, baik-baik saja, sudah makan? Sudah. Nah, ayah makan nasi goreng. Benarkah? Ayah yang masak? Iya. Agak gosong sedikit, tapi lumayanlah. Mau Dewi antarkan lauk? Tidak usah. Nak, ayah bisa masak sendiri. Sebenarnya, malam itu ia mencoba memasak sayur asam dan gagal total, tetapi ia tidak menceritakannya pada putrinya. Keesokan harinya, Budi memulai tantangan baru. Pukul 5 pagi ia bangun dan mengenakan pakaian olahraga. Ia mendapat pekerjaan paruh waktu sebagai penyortir paket di sebuah gudang logistik, 20 menit naik angkot dari rumahnya. Udara subuh terasa segar. Di gudang, sudah banyak orang bekerja, kebanyakan anak muda, tetapi ada juga beberapa orang sebayanya. Bapak baru ya? Tanya seorang pemuda di sebelahnya. Budi mengangguk, dan pemuda itu dengan ramah menjelaskan cara bekerja. Awalnya, kotak-kotak itu terasa sangat berat. Tetapi lambat laun ia menemukan ritmenya. Setelah 3 jam bekerja keras, ia menerima upah hariannya. Ada perasaan haru saat memegang uang itu. Bukan uang pensiun, tetapi uang hasil jerih payahnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan sebuah kedai kopi kecil. Seumur hidup ia belum pernah pergi ke kafe sendirian, tetapi ia memberanikan diri masuk. Kopi hitam 1. Ia duduk di dekat jendela, memandangi orang-orang yang lalu lalang, sambil menyeruput kopinya. Rasanya pahit, tetapi harum. Inikah rasa kebebasan? Sore harinya, saat berjalan-jalan, ia menemukan sebuah gor, gedung olahraga, dengan spanduk kelas pingpong untuk pemula. Ia masuk dan bertanya. Pemiliknya menyambutnya dengan ramah. Budi dengan hati-hati memegang bat. Ini pertama kalinya sejak masa sekolah. Awalnya ia sangat kaku. Bola melesat kemana-mana. Tapi rasanya menyenangkan. Seorang pemuda yang bermain di sebelahnya mengajarinya kuda-kuda dasar. Budi berkeringat saat berlatih dengan giat. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari sudut gor. Kipas angin besar bergetar hebat lalu mati. Aduh, rusak lagi, keluh pemiliknya. Budi mendekat. Boleh saya lihat? Dengan meminjam beberapa alat, Budi membuka penutup kipas. Pengetahuan mekaniknya dari ruang lokomotif muncul kembali. Filternya tersumbat debu dan ada beberapa bagian yang kotor. Ia membersihkannya dengan telaten. 15 menit kemudian, kipas itu berputar kembali dengan lancar. Wah, hebat sekali, Pak. Orang-orang di gor berkerumun dan bertepuk tangan. Bapak dulu kerja apa? Tanya seseorang. Saya masinis kereta api.
Baru saja pensiun. Mata orang-orang berbinar. Sejak hari itu, Budi menjadi tamu istimewa di gor itu. Orang-orang memanggilnya Pak Budi si masinis. Seminggu kemudian, rutinitas Budi telah berubah total. Bangun jam 5, kerja paruh waktu, sarapan, bersih-bersih rumah, lalu latihan pingpong di sore hari. Malamnya ia habiskan dengan tenang, menonton TV atau membaca buku, sibuk, tetapi santai. Dan yang terpenting, semua waktu itu adalah miliknya. Kemampuan masaknya pun meningkat. Ia belajar dari resep di internet. Ia kini tahu cara membuat soto ayam yang lezat dan sayur lodeh yang gurih. Suatu malam, ia berhasil membuat soto ayam yang sempurna. Duduk sendirian di meja makan, ia menyendok kuahnya. Enak. Tanpa sadar ia bergumam. Makanan buatannya sendiri bisa seenak ini. Ia menghabiskan semangkuk nasi dengan bangga. Dari jendela, senja mulai turun. Aku bebas, pikirnya tulus. Ruangannya memang kecil, tetapi ini adalah dunianya sendiri. Ponselnya berdering. Pak Ahmad, teman barunya di gor. Pak Budi, besok mau ikut naik gunung tidak? Jalurnya untuk pemula kok, naik gunung. Budi belum pernah melakukannya seumur hidup. Baiklah, saya ikut. Setelah menutup telepon, ia berpikir, ia tidak punya sepatu gunung. Besok ia harus membelinya. Tantangan baru lagi, ya. Gumamnya dengan hati gembira. Besok akan ada apa lagi? Pemandangan apa yang akan ia lihat? Budi memasang alarm dan memejamkan mata. Ia akan tetap bangun pukul 5, tetapi kini ia tidak lagi takut pada pagi. Ia justru menantikannya. 6 bulan berlalu. Apartemen studio Budi kini tampak seperti rumah sungguhan. Di dinding tergantung gambar buatan cucu-cucunya, dan di dekat jendela ada beberapa pot tanaman hias kecil. Pekerjaan paruh waktu di gudang logistik sudah menjadi rutinitas. Ia bahkan sesekali memberikan nasihat hidup kepada rekan-rekan kerjanya yang lebih muda. Saya juga memulai hidup baru di usia 69, katanya pada seorang pemuda yang bingung akan masa depannya. Tidak ada kata terlambat. Gor pingpong telah menjadi rumah keduanya. Ia kini menjadi pahlawan kecil di lingkungannya, sering dimintai tolong untuk memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak. Hubungan dengan para tetangga membuatnya tidak lagi merasa kesepian. Suatu sore, Budi mendaftar di sebuah kursus gitar, impian masa mudanya. Awalnya jari-jarinya kaku dan sakit. Tapi ia tidak menyerah. Setelah 3 bulan, ia akhirnya bisa memainkan lagu Indonesia Pusaka dari awal hingga akhir. Air mata haru membasahi pipinya. Anak-anak dan cucu-cucunya sering berkunjung. Mereka melihat seorang ayah dan kakek yang jauh lebih bahagia dan bersemangat. Ayah terlihat jauh lebih muda, kata Dewi. Budi juga mulai aktif di media sosial, dibantu teman-temannya di gor. Ia mengunggah foto masakan pertamanya dengan keterangan, babak baru di usia 69. Soto ayam pertama saya. Agak keasinan, tapi lumayanlah. Komentar-komentar dukungan bermunculan, memberinya semangat. Pengikutnya bahkan mencapai 1.000 orang. Ia tidak pernah menyangka kisah sederhananya bisa menginspirasi orang lain. Setahun setelah hidup sendiri, Budi menulis di buku hariannya. Hari ini tepat 1 tahun aku hidup sendiri. Begitu banyak yang telah terjadi. Dulu aku bahkan tidak bisa membuat nasi goreng dengan benar, sekarang aku sudah bisa memasak soto, gulai, dan bahkan rendang. Tertawa menjadi hal yang biasa. Aku menantikan setiap pagi. Saat itu, telepon berdering. Dari Sri. Ini pertama kalinya mereka berbicara sejak bercerai. Halo, Mas, ini aku. Suara Sri terdengar berbeda, lebih hati-hati. Apa kabar? Baik. Kamu? Hening sejenak. Anak-anak bilang kamu banyak berubah. Katanya kamu terlihat bahagia. Budi terdiam sejenak. Syukurlah kalau begitu. Aku juga baik-baik saya. Panggilan itu singkat. Mereka hanya saling mendoakan yang terbaik. Setelah menutup telepon, Budi menatap keluar jendela. Tidak ada lagi rasa benci atau dendam. Malam itu,
Teman-teman dari GOR mengadakan pesta kecil untuk merayakan 1 tahun kebebasan Budi. Tiup lilinnya, Pak Budi. Mereka meletakkan 1 lilin besar di atas kue. Budi memejamkan mata. Apa yang harus ia harapkan? Ia sudah cukup bahagia. Semoga aku bisa hidup sehat dan bahagia seperti ini untuk waktu yang lama. Ia meniup lilin diiringi tepuk tangan meriah. Beginilah rasanya bahagia, pikir Budi. Kebahagiaan yang sederhana dan hangat. Dalam perjalanan pulang, Budi melewati stasiun kereta. Ia berhenti sejenak, memandangi kereta Argo Lawu yang baru saja tiba. Dulu ia yang mengemudikan kereta itu, kini ia hanya memandanginya, tapi tidak ada rasa sesal, hanya kebanggaan. Setibanya di rumah, Budi mengambil gitarnya dan mulai berlatih lagu baru. Suara klakson kereta dari kejauhan terdengar seperti musik pengiring. Lokomotif hidupku, sekarang aku yang mengemudikannya, gumam Budi. Perjalanan baru di usia 69 tahun. Jalan masih panjang, tetapi ia tidak takut. Ia justru bersemangat. Besok akan ada apa lagi? Budi memasang alarm, siap menyambut hari esok pukul 5 pagi. Hidup yang ia pilih sendiri, hari yang ia mulai dengan kebebasan. Sebelum tidur, ia menatap tulisan kaligrafi sederhana yang ia buat dan pajang di dinding, babak baru. Sambil tersenyum, Budi memejamkan mata. Hidupnya yang kedua, jauh lebih indah dari yang pertama.